Mengumumkan pencabutan izin Padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin Jadab di Pendopo Ronggo Hadi Notonegoro, Kabupaten Blitar, Selasa pagi. Pembacaan surat keputusan ini juga dihadiri Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pencabutan izin dan penutupan Padepokan berdasarkan hasil asesmen. Dalam izin yang diajukan Gus Samsudin tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan saat ini. Aduh. Aduh, piye? Aduh. Umat. Aduh. Piye aduh. Piye aduh. Piye? Masya Allah, burung saya lepas. Burung saya lepas. Ya Allah. Aduh, burung saya lepas. Ya Allah. Aduh, burung saya. Gimana saya nggak punya burung? Tas sase di jalan nan lurui. Banyak orang sesat di jalan berbelok, tapi ini ndak, sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz, tapi setelah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helm basah, begitu pulang motor hilang, begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sedang sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosa. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustaz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong, ambo surang saya isi. Bertanya malaikat, mana jamaah Baitur Rahmah? Mereka VVIP. Rupanya ambo kelas ekonomi. Apa ndak VVIP? Solat tarawihnya 1 juz, solat berjamaahnya ndak tinggal. Di dalam masjidnya khusyuk, saking kan khusyuknya sampai terlalu. Masjid lain orang kepanasan, ya tenang, sejuk. Khotib berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi, Masjid Baitur Rahmah Padang, naik ke atas. Hanya saja saya sarankan kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah, tolong tatapan matanya supaya ke tempat sujud. Jangan tengok ke atas, karena sini kaligrafi banyak. Lancak mana kaligrafi? Khusyuk, jaga. Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu. Memang kareh suara. Coba periksakan, mungkin jonya pakak. Mungkin ini orang gunung, suara keras. Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, Mas, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, lah basah kain lagi. Tapi sampai lain dah, hujan. Jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan. Ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izun, kasih nasihat. Adinda, come here, sekos sebentar. Janganlah kareh-kareh bersuara, sakit hati denai. Memang itu setelannya.
Fa'izuhun, kasih nasihat tak sempat, tak mempan kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau ndak berubah, apa boleh buat? Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kamu tak juga berubah, kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah dan ditunggu-tunggu. Nasihat ndak nyodanga. Ancaman pisah tempat tidur, malah dia berkata itu yang kutunggu. Nan ketiga, wadribuhun. Ada jenis perempuan dipukul baru dia berubah. Wadribuhun, karena tak juga berubah, begitu mau ditempeleng, difotonya, diuploadnya ke Instagram. Teganya. Gus Syamsuddin tukang rongsok mendadak sakti di YouTube dan bangun padepokan mewah. Aksi-aksinya di YouTube membuat banyak orang terpengaruh. Dia sering melakukan live pamer kesaktian. Gus Syamsuddin Jabab namanya sedang hangat diperbincangkan publik usai padepokan Nurzat sejati miliknya ditutup sementara atas desakan warga. Padepokan yang berlokasi di Rejowinangun, Kademangan, Blitar, Jawa Timur itu ditutup karena Gus Syamsuddin dinilai melakukan penipuan melalui metode pengobatan spiritualnya. Hingga akhirnya terjadi penggerudukan oleh warga dan mendapat kesepakatan untuk ditutup sementara pada Minggu 29 Juli 2022 setelah mediasi yang dilakukan oleh Kapolsek Ledoyo. Namun siapakah Gus Syamsuddin? Banyak orang yang belum tahu. Ternyata dulunya dia adalah tukang rongsok yang kemudian viral atas aksi-aksinya di YouTube hingga membangun padepokan mewah. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini profil Gus Syamsuddin Jabab. Gus Syamsuddin adalah pria kelahiran 1989 dari desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar yang telah dikaruniai satu anak dari pernikahannya dengan Yuni Lida. Gus Syamsuddin dikenal sebagai guru agama sekaligus praktisi ilmu spiritual atau kebatinan. Pria ini banyak mendapatkan ilmu kala menempuh pendidikan di pondok pesantren, salah satunya ilmu khas merawat sesama, yaitu merawat orang yang berkebutuhan khusus atau gangguan jiwa. Gus Syamsuddin pernah menjadi tukang rongsok sebelum setendar sekarang. Gus Syamsuddin pernah mencari nafkah dengan menjadi tukang rongsok. Di masa inilah sang Gus mendapat permintaan dari banyak orang untuk didoakan. Dia sendiri mengaku awalnya tidak ada niatan untuk membuat channel YouTube. Lambat laun pria ini mempunyai banyak pengikut dan mendirikan padepokan Nurzat